Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Armor permaisuri es meledak, pertahanan Huo Yuhao sepenuhnya diatasi Hecha itu. Juga tidak bersenang-senang, benteng ala jiwanya berhasil menahan Jiang Nanan, tetapi kemampuan pertahanan Susan Si membantunya. Pengeboman yang berulang-ulang berarti Susan Si dan Jiang Nanan tidak bisa maju, tetapi menggunakan benteng ala jiwa menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Susan Si melesat maju bersama Jiang Nanan di sela-sela serangan Hecha itu, dan dia akhirnya menemukan kesempatan dan menabrak tubuh Hecha itu. Hecha itu melepaskan penghalang jiwa kelas 4, sementara dia menarik benteng alat jiwanya. Dia tidak bisa membiarkan benteng alat jiwanya rusak karena perisai Xuanwu Susan Si. Apalagi ini hanyalah sebuah ujian. Jiang Nanan akhirnya melompat, dan ketika dia menginjak bahu Hecha itu mengangkat kedua tangannya ke udara untuk memberi tanda dia ingin menyerah. Ekspresi Dekan Shanlin sedikit cemberut. Dia mengerti bahwa penilaian dadakannya tidak mencapai hasil terbaik. Master Jiwa adalah Master Jiwa, dan 7 Monster Strike adalah individu terbaik sejak awal. Jadi mustahil bagi mereka untuk bertarung dengan semua yang mereka miliki. Namun dia belum melihat batas nyata Huo Yuhao dan Hecha itu. Apakah kamu baik-baik saja, saudara junior? BB dengan cepat datang ke hadapan Yuhao dan ingin membantunya berdiri, tetapi Yuhao membalik di tanah dan meluncurkan cakar teror emas gelap dengan tangan kanannya. Serangan ini tidak ditujukan pada BB, melainkan menyerang ke sisi lain. Cakar teror emas gelap meletus dengan gelombang raksasa cahaya emas gelap, dan cakar raksasa melonjak ke langit dan dengan keras membanting ke tanah, meninggalkan 5 alur yang dalam. Kamu tidak bisa begitu ceroboh, kakak senior. Yuhao tersenyum ketika dia berdiri, meskipun dia tampak sangat tidak terurus dan celaka akibat sambaran petir. Dia sepertinya tidak terluka parah. Kemampuan pertahanan permaisuri es masih relatif tangguh, dan cakar naga guntur yang tidak lagi berada di bawah kendali BB hanya bisa membuatnya mati rasa. BB tidak menindaklanjuti serangannya, jadi dia tidak terlalu terluka. Tentu saja Yuhao masih kalah dalam pertempuran. Jika BB menindaklanjuti dengan serangan lain, maka hidupnya akan berada dalam bahaya. Namun dia menggunakan tindakan untuk memberitahu kakak seniornya bahwa dia tidak bisa gegabah, tidak peduli apapun. BB terlihat kagum. Ini pasti versi lengkap dari cakar teror emas gelap. Kamu sangat beruntung, saudara junior. BB akrab dengan cakar teror emas gelap karena ia menyukai tulang roh yang berkaitan dengan cakar. Dia selalu ingin memiliki tulang roh lengan kanan yang cocok untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mampu. Yuhao terkekeh dan berkata, kakak senior, ini adalah salah satu hasil dari ekspedisi kami ke hutan Stardo. Pengeluaranku selama penilaian binatang buas sedikit terlalu besar. Jika tidak, aku akan membiarkanmu menerima rasa keterampilan jiwa ketigaku. Penilaian sudah berakhir, meskipun itu sedikit anti klimaks. Dekan Shanlin Yan Duo dan Guru Fan Yu masih mengagumi Yuhao. Rencana tentara tertinggi telah lama disarankan, tetapi ini adalah eksperimen pertama. Meskipun hasil penilaian sedikit di bawah ekspektasi, suasana hati Dekan Shanlin masih cukup baik setelah dia mengerutkan kening sejenak. Tampilan Yuhao yang kuat tidak diragukan lagi akan memiliki efek cepat pada seluruh rencana tentara tertinggi. Baiklah, kalian bertiga bisa kembali, Dekan Shanlin berkata kepada BB dan 2 lainnya dengan tanpa ekspresi di wajahnya. Susan Si mencibir dan berkata, Dekan Shan, tentang mengurangi kesulitan penilaian halaman dalam kami, bagaimana menurutmu? Dekan Shanlin membentak, kurangi apa? Apakah kalian memberikan segalanya? Kalian menyebut ini penilaian? Ini jelas pertunjukan buatan untuk kita lihat. Enyahlah dan jangan membuatku marah. Susan Si melirik BB, tetapi BB sepertinya
tidak melihat ekspresi Susansi. Siapa yang akan memilih waktu seperti ini untuk mengundang penghinaan? Kita harus mengejar ketertinggalan di malam hari ketika kita punya waktu. Saudara junior, Bebe menyapa Yu Hao dan Hecha itu sebelum dia buru-buru pergi bersama Susansi dan Jiang Nanan. Mulut dekan Shanlin berkedut dan dia berkata, kapan kalian punya waktu? Ketika rencana tentara tertinggi telah resmi dimulai, kalian tidak akan lagi punya waktu untuk diri sendiri. Mulai sekarang, hidup kalian akan sangat kaya. Dia sengaja menekan kata terakhir, dan baik Yu Hao dan Hecha itu bisa merasakan jantung mereka berdetak keluar dari dada mereka saat mendengarnya. Kenyataan membuktikan bahwa dekan Shanlin tidak berbohong. Setelah penilaian selesai, kedua dekan dan guru Fan Yu segera membawa mereka berdua kembali ke area pengujian alat jiwa. Mereka tidak memberi Yu Hao dan Hecha itu waktu untuk bermeditasi, dan seorang guru baru muncul di hadapan mereka. Dekan Shanlin berkata, biarkan aku memperkenalkan kepada kalian berdua. Ini adalah guru Gao Sheng, dan dia akan bertanggung jawab untuk membimbing kalian dalam seni tata rias dan penyembunyian diri. Belajarlah darinya. Hecha itu bergumam dengan menyedihkan. Dekan Shan, apakah Anda akan membiarkan kami beristirahat sebentar sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang lain? Kami akan lebih efisien dengan cara itu. Kami terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan jiwa. Dekan Shanlin membentak. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku mendengarmu merengek. Setiap menit yang kalian miliki sangat berharga. Kalian tidak perlu kekuatan jiwa untuk mempelajari seni tata rias dan seni menyembunyikan diri. Kalian secara alami akan memulihkan energi dan kekuatan jiwa selama proses berlangsung. Mulailah guru Gao. Fan Yu, kau akan tinggal di sini untuk memantau kemajuan mereka jika mereka mengendur bahkan sedikit. Gao Sheng berjalan dengan elegan. Di depan mereka berdua dia berkata dengan lembut, dua muridku, kalian akan belajar seni rias wajah dan penyembunyian selama 1 tahun penuh mulai hari ini. Oh tidak, itu tidak benar. Yu Hao akan menghabiskan sedikit waktu mempelajari seni rias. Dia akan menghadiri 4 pelajaran selama sekitar 1 bulan. Dan yang harus dia lakukan hanyalah memahami sedikit. Namun kamu harus mempelajari seni penyembunyian yang lengkap. Dia menunjuk pada Hecha itu. Suara guru yang halus dan lembut ini membuat Yu Hao dan Hecha itu merinding. Mereka lebih suka menghadapi kawanan binatang buas daripada mendengarkan guru Gao berbicara. Otot-otot wajah guru Fan Yu juga berkedut samar. Tidak jauh dari mereka jika dia tidak menyadari bahwa guru Gao sangat mahir dengan seni rias dan penyembunyian. Dia mungkin akan menampar wajahnya. Dekan Shanlin dan Dekan Qian Duo sudah pergi sekarang. Gao Sheng terkikik feminim dan tiba-tiba berbalik. Ketika dia berbalik, Hecha itu dan Yu Hao merasakan mata mereka cerah. Jenggot besar di wajah Gao Sheng telah hilang. Sebagai gantinya adalah wajah yang cantik dan indah. Tampilan ini lebih cocok dengan sosoknya yang feminim dan elegan. Gao Sheng menepuk dadanya dengan kedua tangan. Yu Hao dan Hecha itu menyaksikan dengan mata melebar. 2 punuk yang keras dan bundar tiba-tiba keluar dari dada Gao Sheng yang semula datar. Gundukan-gundukan itu bahkan tampak sedikit elastis. Dia mengangkat pantatnya dan tiba-tiba pantatnya yang rata menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Pinggulnya berangsur-angsur terangkat ke atas, dan ketika disandingkan dengan 2 punuk yang gagah yang muncul di dadanya, itu berubah menjadi bentuk tubuh yang ideal. Bagaimana dengan ini? Ini ajaib bukan? Gao Sheng berbicara lagi, tetapi ketika Yu Hao dan Hecha itu terbenam dalam transformasi luar biasa yang terjadi di depan mata mereka, dan dia menakuti mereka sekali lagi. Suaranya yang awalnya feminim dan cekikikan sebenarnya menjadi bariton jantan yang dalam. Yu Hao harus mengakui guru Gao telah meninggalkan kesan yang sangat kuat dalam benaknya. Guru Gao Sheng tersenyum dan berkata, dari pria menjadi wanita dan tanpa celah sama sekali. Ini adalah level yang sangat tinggi. Pada puncaknya, seni tata rias dapat mengubah seseorang menjadi apa saja. Kadang-kadang kalian bahkan bisa berubah menjadi makhluk buas. Aku akan memberikan beberapa tips dan trik kepada kalian hari ini. Sebagai contoh, cara meningkatkan dadaku seperti yang baru saja kulakukan. Guru Gao Sheng secara psikologis menyiksa Yu Hao dan Hecha itu sampai makan siang.
Ketika mereka berdua berjalan keluar dari area pengujian, mata mereka loyo dari awal sampai akhir. Mereka tidak tahu mana yang merupakan suara guru Gao yang sebenarnya, dan mereka tidak yakin seperti apa penampilan guru Gao yang sebenarnya. Gao Sheng menunjukkan keajaiban seni rias pada mereka selama rentang waktu lebih dari 1 jam. Penampilan guru Gao Sheng berubah 11 kali selama proses, dan setiap perubahan sangat drastis. Dan dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa, Guru Fan Yu memberitahu mereka akan memiliki waktu 30 menit untuk beristirahat dan mencerna apa yang telah mereka pelajari di pagi hari. Guru Fan Yu akan mengambil alih untuk pelajaran di sore hari, dan pelajaran ini tentang penempaan dan perencanaan alat jiwa yang dianggap penting bagi seorang insinyur jiwa. Kecepatan pemberian pengetahuan jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya, terutama untuk Yu Hao. Guru Fan Yu tidak bisa diganggu dengan kesenjangan 2 tahun antara Yu Hao dan He Caito selama pelajaran sore, dan memulai pelajarannya langsung dari alat jiwa kelas 3. Setelah hari itu berakhir, pikiran Yu Hao menjemukan, dan dalam kekacauan total. Meskipun dia adalah seorang master jiwa tipe spiritual, dia telah belajar terlalu banyak hal, dan mereka akan mendapat pelajaran langsung dalam penempaan alat jiwa besok. Dengan banyak pelajaran lainnya, kelelahan dalam pikirannya bahkan lebih menyakitkan daripada kelelahan fisik. Ketika mereka dibawa ke kantin yang disiapkan khusus untuk mereka di sekolah senjata roh, mereka berdua merasa seolah-olah bisa hancur dan runtuh kapan saja. Namun mereka sangat terkejut. Makan malam mereka sangat mewah dan sehat, namun kegembiraan mereka berumur pendek dan menghilang segera. Seorang guru yang bertanggung jawab atas diet tiba di samping mereka dan mulai mengajar mereka cara makan. Namanya adalah Lu Xiaoxiao, dan dia adalah ahli gizi diet nomor 1 di akademi. Lu Xiaoxiao memberi mereka makanan yang sangat bergizi dan magis untuk keduanya, meskipun di awal sangat menyiksa karena ada beberapa yang menjijikkan. Setelah selesai mereka meninggalkan kantin khusus, Guru Fan Yu sudah menunggu di luar, dan dia berkata, "Aku yakin kalian sudah mendapatkan kembali energimu sekarang. Berlatih denganku selama 1 jam lagi, dan kemudian aku akan mengirim kalian kembali untuk memahami apa yang telah kalian pelajari. Dengan perut sekenyang itu, kalian tidak akan bisa bermeditasi." Kenyataan membuktikan bahwa Guru Fan Yu tidak melebih-lebihkan. Yu Hao berusaha sekeras yang dia bisa, tetapi dia tidak bisa bermeditasi sedikit pun. Setelah dia kembali ke pavilion Dewa Laut, dia akhirnya merenungkan apa yang telah dia pelajari hari ini selama lebih dari 1 jam, dan mulai berkultivasi dengan Wang Dong sekitar tengah malam. Kehidupan Yu Hao tiba-tiba menjadi diperkaya, memuaskan dan sehat sejak hari ini dan seterusnya. Studinya di halaman luar adalah yang paling menegangkan, dan dia harus menyerap banyak informasi selama 3 hari setiap minggu. He Caito bahkan lebih buruk. Dia tenggelam dalam tingkat studi yang sama berat full 7 hari dalam seminggu. Ajaran penatuamu berbeda. Penatuamu tidak memintanya untuk menghafal apapun, sebaliknya lebih menekankan pada bimbingan dan nasihat. Sebagian besar waktu, penatuamu akan membuat deskripsi dan penjelasan yang ambigu cukup untuk mengeluarkan inti masalah. Sebelum dia meninggalkan Yu Hao untuk merenungkannya sendiri, penatuamu telah mengumpulkan lebih dari 200 tahun pengetahuan, dan secara tidak sadar mempengaruhi Yu Hao atas proses bimbingan ini sambil membantunya meningkatkan kemampuannya sendiri. Waktu berlalu begitu saja selama kehidupan yang penuh tekanan tetapi memperkaya ini. Yu Hao membuat kemajuan pesat dalam semua aspek, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa dia membaik setiap hari. Kekuatan spiritual Yu Hao tumbuh pada tingkat tercepat, dengan lautan spiritual kedua berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan spiritualnya juga menjadi lebih padat. Dari 10 segel Koko Tianmeng yang pertama akhirnya dibuka untuk Yu Hao, dan dia membiarkan Yu Hao menyerap beberapa kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Efek mistis mata takdirnya secara bertahap membuktikan nilainya, terutama yang berkaitan dengan penelitian alat jiwa. Yu Hao dapat melewati 2 level dalam karyanya dengan bantuan dari mata takdir. Tentu saja ia membutuhkan kekuatan jiwa Wang Dong untuk mendukungnya, dan kemampuan pemulihan cahaya emas untuk mencapai prestasi ini. Meskipun begitu, penguasaan Yu Hao dengan menempa alat jiwa dengan cepat menyusul standar He Caito. Satu-satunya hal yang membuat Yu Hao sedih adalah pertumbuhan stagnan
kekuatan jiwanya. Dia mengkonsumsi sejumlah besar nutrisi setiap hari, tetapi akademi sadar mereka tidak dapat mempengaruhi terobosannya di masa depan. Jadi mereka tidak memberikannya obat-obatan apapun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Kultivasi Wangdong berkembang pesat dengan manfaat tambahan dari kekuatan Hodong, tetapi Yu Hao dibatasi oleh jiwa bela diri pamungkasnya. Meskipun emas kehidupannya telah memurnikan dan membuat ulang tubuhnya, pertumbuhan kekuatan jiwanya bahkan tidak ada setengah kecepatan Wangdong. Namun Yu Hao tidak berkecil hati dengan ini. Paling tidak, kultivasinya masih meningkat setiap hari dan dia tidak punya terlalu banyak waktu untuk memikirkan pertumbuhan kultivasinya yang lambat. Ada terlalu banyak hal yang harus dia pelajari. BB memutuskan untuk mengunjungi ibu kota Kekaisaran Tianhun, kota Tiando, untuk menemukan jejak Tangya. Tepat sebelum ujian masuk halaman dalam, tetapi dia tidak menemukan apapun, seolah Tangya telah menghilang dari muka bumi. Ini merupakan pukulan besar bagi BB. Dia menyalurkan semua energinya dan fokusnya pada kultivasi ketika dia kembali dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan standarnya sendiri sehingga dia dapat mematikan rasa dari tekanan emosionalnya. Dia memberi dirinya target yang sangat tinggi setiap bulan dan memberi dirinya 20 hari untuk mencapai targetnya, sementara dia menghabiskan 10 hari tersisa mencari Tangya. Senyum BB menjadi langka dan keanggunannya yang khas ternoda oleh kesedihan. BB, Susan Si dan Jiang Nanan berhasil masuk ke halaman dalam melalui upaya konstan dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Kultivasi mereka melonjak setelah budidaya tertutup di dalam halaman dalam. BB dan Susan Si berhasil menembus cincin kelima dan menjadi raja roh yang kuat. He Chaito ingin menyelesaikan rencana tentara tertinggi dengan Yu Hao, jadi dia tidak mengambil bagian dalam ujian masuk halaman dalam. Dari perspektif sekolah senjata roh, dia atau Yu Hao berpartisipasi dalam ujian masuk tidaklah penting. Lebih dari setahun berlalu begitu saja, sementara 7 monster strike membaik dalam semua aspek. He Chaito dan kekuatan jiwa Jiang Nanan sama-sama mencapai peringkat 49 dan mereka hanya berjarak sangat dekat untuk menjadi seorang raja roh. Kecepatan peningkatan Wangdong bahkan lebih menakutkan. Kekuatan jiwanya mencapai peringkat 44 dan ia berhasil mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Xiao Xiao, dia masih berhasil menembus peringkat 44 dan mendapatkan cincin jiwa keempatnya juga. Dari 7 monster strike, hanya Yu Hao yang tetap menjadi penatua jiwa. Meskipun dia memberikan semua untuk berkultivasi dan bahkan mendapatkan bantuan sumber daya akademi, kekuatan jiwanya baru menembus peringkat 38. Namun tidak ada yang berani meremehkan kekuatan jiwa peringkat 38 Yu Hao. Kekuatan jiwanya telah menerobos ke peringkat 38 yang sebanding dengan Xiao Xiao yang berada di peringkat 44. Dan kekuatan tak terukur es pamungkasnya menjadi semakin mencolok. Tingkat pertumbuhan Yu Hao relatif lebih lambat, tetapi itu tidak mempengaruhi bakat alaminya dengan alat jiwa. Setelah peningkatan kekuatan jiwanya dan sebagai tambahan kekuatan spiritualnya, ia mulai merancang dan menempa alat jiwanya sendiri. Dia diakui sebagai insyu jiwa kelas 5 dan memperoleh lencana insyu jiwa kelas 5. Orang harus mengakui bahwa dia membuat sejarah di dunia insyu jiwa. Yu Hao hanya peringkat 38, tetapi kekuatannya secara keseluruhan bisa dengan mudah menyaingi seorang raja roh. Benua Doulo relatif damai selama setengah tahun ini. Kegelisahan Kekaisaran Ryu dan keinginan mereka untuk bertindak menghilang sekte tubuh yang muncul di Akademi Shrek lenyap secepat mereka datang, dan mereka tidak membuat gangguan lagi di benua. Yu Hao mengetahui tentang Ma Xiaotou pada akhirnya dan dia bersedih selama beberapa hari karenanya. Dia sedikit demi sedikit pulih setelah mendengarkan penghiburan dan bimbingan penatuamu. Dia bersumpah akan menemukan kakak perempuannya dan membawanya pulang. Di Akademi Shrek, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut, BB, He Chaito, Susan Si, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Yu Hao dan Wangdong berdiri berdampingan dalam keningan. Penatuamu sedang berbaring dengan tenang di kursi malasnya. 1,5 tahun telah berlalu dan penatuamu tidak lagi memiliki rambut. Energi hidupnya mencapai akhir dan bahkan matanya jarang terbuka. Orang tua ini adalah pusat kekuatan terkuat Akademi Shrek. Dewa Naga Doulo, Mu'en, penatua Suan, berdiri diam di samping penatuamu. Yan Shaoze, Chai Mi-er, Shanlin Er, Yan Duo dan para tetua lainnya dari Paviliun Dewa Laut berdiri di sampingnya. Penatua Suan tampak sedih. Dia hanya merasa sedikit lebih baik setelah melihat ketujuh anak di hadapannya.
karena dia bisa merasakan hiburan dan kenyamanan melalui mereka. 67 murid halaman dalam duduk bersila di luar paviliun Dewa Laut. Orang yang duduk di garis depan adalah seorang gadis muda berusia sekitar 25 hingga 26 tahun. Namun, kekuatannya sangat mengerikan. Dia telah memiliki 8 cincin jiwa. Gadis muda di depan semua orang secara bertahap membuka matanya. Pupil matanya yang cerah dan bijaksana mengalir dengan kesedihan yang mendalam. "Apakah Anda benar-benar meninggalkan kami penatuamu?" Zhang Liswan bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia menarik nafas panjang sebagai murid kepala halaman dalam Akademi Shrek. Dia telah berinteraksi dengan penatuamu jauh lebih banyak daripada yang dimiliki murid halaman dalam lainnya, dan itu wajar perasaannya lebih dalam daripada yang lain. Dia benar-benar tidak ingin menerima kenyataan ini, tetapi kenyataan ada tepat di depan matanya hari ini. Dia hanya bisa berada di sini untuk melihat penatuamu pergi dalam perjalanan terakhirnya. Da Yuheng juga ada di sana. Da Yuheng secara pribadi menyaksikan Yu Hao dan 6 lainnya berjalan ke paviliun Dewa Laut. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Zhang Liswan, murid utama dari halaman dalam, tidak bisa secara pribadi berada di sana. Penatuamu perlahan-lahan membuka matanya yang gelap dan kabur, tiba-tiba menjadi sangat jernih dan pupilnya dinodai warna biru gelap, seolah-olah itu adalah portal ke bagian terdalam dan paling gelap dari samudra tanpa batas. Matanya perlahan beralih ke Bebe. Pandangannya berangsur-angsur bergerak menyamping dari kiri ke kanan dan berhenti sejenak pada He Caito, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Yu Hao dan Wang Dong. Matanya berhenti untuk waktu yang lama pada Yu Hao. Air mata mengalir deras dari mata Yu Hao. Dia berumur 14 tahun sekarang. Mata Wang Dong lembab, air mata mengalir deras di sana. Mereka adalah murid terakhir penatuamu, dan Wang Dong juga menangis tersendu-sendu. "Anak-anak, jangan menangis." Penatuamu mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Pipinya juga mulai sedikit bercahaya. Dia tampak lebih bersemangat pada saat ini. "Guru." Yu Hao berlutut di tanah dan tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia menangis sampai kehilangan suaranya. Wang Dong mengikuti, dan sisanya dari 7 monster Shrek, Dekan Yan Shaoze dan Chai Mi-er juga berlutut. Bebe menangis tersendu-sendu, tangisannya membuat yang lain kaget. Kakek buyut, kakek buyut. Tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Bebe dan penatuamu memiliki hubungan darah. Penatuamu tersenyum ketika dia melihat mereka semua. Ketika mereka berlutut, anak-anak konyol. Apa yang harus diratapi? Aku sudah hidup di dunia ini selama hampir 200 tahun. Umurku lebih lama dari kebanyakan orang. Bukankah ini hal yang menggembirakan yang telah kujalani sejak lama? Aku telah menghabiskan hampir seluruh hidupku di Akademi Shrek. Itu selalu menjadi kebanggaan terbesarku untuk menonton kelompok demi kelompok anak-anak seperti kalian dewasa. Aku merasa lebih muda ketika aku menikmati energi muda kalian. Aku akan pergi hari ini, tetapi aku berharap untuk pergi dengan bahagia. Aku bisa beristirahat dengan tenang melihat keadaan Akademi Shrek dan kalian semua. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.